Sun Wukong dari batu yang terlahir, hingga menantang langit sebelum para dewa merasa aman di singgasana mereka. Sebelum langit dan bumi benar-benar tenang, ada sebuah batu. Batu itu berdiri di puncak gunung Huaguo. Ia bukan batu biasa. Selama ribuan tahun, ia menyerap esensi langit dan bumi. Angin membelainya, hujan membasuhnya, petir menyentuhnya, matahari dan bulan memberinya napas. Dan suatu hari, petir surgawi membelah langit. Kilatan cahaya menghantam batu itu. Gunung berguncang, langit bergemuruh, dan dari dalam batu yang retak itu, lahirlah seekor monyet. Ia bukan bayi yang menangis. Berdik, matanya menyala keemasan, menembus cakrawala. Tatapannya membuat para roh gunung gemetar. Langit menyadari kelahirannya. Monyet itu berjalan tanpa rasa takut. Ia tertawa melihat dunia. Ia melompat dari tebing ke tebing, berayun di antara pohon purba, dan segera diakui oleh kawanan monyet sebagai pemimpin mereka. Mereka menyebutnya raja. Namun bahkan sebagai raja, ada satu hal yang mengganggu hatinya. Kematian. Suatu malam, setelah melihat seekor monyet tua mengembuskan napas terakhirnya, Sun Wukong meski belum memiliki nama itu menyadari satu kebenaran pahit. Semua yang hidup akan mati, dan ia menolak takdir itu. Maka ia meninggalkan kerajaannya. Ia menyeberangi lautan luas dengan rakit sederhana. Ia menempuh hutan-hutan berkabut dan gunung ganang bersalju. Ia mencari satu hal, keabadian. Bertahun-tahun ia mengembara, hingga akhirnya ia tiba di sebuah gua sunyi, tempat seorang pertapa agung berdiam. Sang guru dikenal sebagai Bodhi. Pertapa itu melihat monyet liar di hadapannya dan tersenyum tipis. Karena ia tahu, ini bukan makhluk biasa. Di bawah bimbingan Bodhi, monyet batu itu belajar membaca rahasia langit. Ia mempelajari bahasa angin, bentuk awan, dan irama semesta. Sang guru memberinya nama Sun Wukong, monyet yang terbangun oleh kesadaran. Namun Wukong bukan murid biasa. Ia cerdas, terlalu cerdas. Ia menyerap ilmu seperti api melahap kayu kering. Ia mempelajari 72 transformasi, kemampuan mengubah wujud menjadi apapun yang ia inginkan. Ia mempelajari somersault cloud. Sekali jungkir balik, ia bisa melintasi 108.000 li. Ia mempelajari seni perang surgawi. Namun, bersama kekuatan, tumbuh pula kesombongan. Sang guru memperingatkannya, gunakan kekuatanmu dengan bijak. Langit tidak menyukai makhluk yang terlalu berisik. Namun Wukong hanya tertawa. Ia kembali ke Gunung Huaguo. Kali ini bukan sebagai raja biasa, melainkan sebagai makhluk yang hampir tak tersentuh. Dan ia segera merasa satu hal lagi kurang. Senjata. Maka ia menyelam ke dalam laut timur, menuju istana Raja Naga. Para naga gemetar melihat aura kekuatan yang ia bawa. Ia menuntut senjata yang pantas bagi dirinya. Pedang terlalu ringan, tombak terlalu rapuh, hingga akhirnya di dasar lautan, ia menemukan sebuah pilar besi raksasa. Tongkat itu dahulu digunakan untuk mengukur kedalaman lautan. Tak seorang pun mampu mengangkatnya, kecuali Daya. Dengan satu tangan, Wukong mengangkatnya. Tongkat itu menyusut, mengecil, menjadi ukuran sempurna bagi genggamannya. Rui Jingubang, tongkat yang dapat berubah ukuran sesuka hati, bisa sekecil jarum atau sebesar gunung. Langit kembali gemetar, namun ambisi Wukong belum selesai. Ia turun ke dunia bawah, ke tempat nama-nama makhluk hidup dicatat. Tanpa Isaac, tanpa rasa takut, ia merobek kitab kematian, menghapus namanya, menghapus nama seluruh kawanan monyetnya. Ia menolak takdir. Kini, bahkan kematian tak lagi berhak atas dirinya. Para dewa di surga mulai resah. Siapa makhluk ini? Bagaimana mungkin ia begitu kuat? Namun alih-alih langsung menghancurkannya, mereka memilih cara halus. Wukong dipanggil ke surga, diberi jabatan kecil, penjaga kandang kuda surgawi. Sebuah jabatan hina, dibungkus kehormatan palsu. Awalnya ia bangga, namun saat tahu ia hanya pelayan, amarahnya meledak. Ia meninggalkan surga, kembali ke Gunung Huaguo, dan dengan suara yang mengguncang cakrawala, ia mendeklarasikan dirinya Kishen Dasheng, sang agung setara langit. Itu bukan sekadar gelar, itu adalah tantangan. Surga mengirim pasukan, 1.000, 10.000. Wukong tertawa di tengah badai tombak dan panah. Tongkatnya berputar seperti naga emas. Gunung retak, awan terbelah, tak satu pun jenderal surgawi mampu menahannya.
Ia menari di antara petir. Ia melompat di atas awan. Ia melawan tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, surga merasakan hidup. Namun di balik semua itu, ada satu makhluk yang belum turun tangan. Seseorang yang melihat lebih jauh dari sekadar kekacauan. Seseorang yang memahami bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah api yang akan membakar dirinya sendiri. Dan saat Wukong berdiri di puncak kemenangan, meyakini tak ada yang mampu mengalahkannya, takdir sejatinya baru saja dimulai. Sun Wukong, kejatuhan sang pemberontak, dan perjalanan penebusannya telah mengalahkan pasukan langit. Ia telah merobek kitab kematian. Ia menyebut dirinya setara dengan surga. Sun Wukong percaya tak ada lagi yang mampu menghentikannya. Namun kesombongan adalah bayangan yang selalu berjalan di belakang kekuatan. Dan bayangan itu kini mulai memanjang. Di tengah kekacauan yang ia ciptakan, para dewa akhirnya memanggil satu sosok. Bukan jenderal perang, bukan raja surgawi, melainkan sang Buddha. Saat Buddha turun, tidak ada petir, tidak ada badai. Hanya keheningan yang begitu dalam. Hingga bahkan amarah Wukong terasa kecil di dalamnya. Wukong tertawa saat melihatnya. Jika surga tak mampu mengalahkanku, apa yang bisa kau lakukan? Buddha memandangnya dengan tenang. Jika kau mampu keluar dari telapak tanganku, aku akan membiarkanmu memerintah surga. Tantangan. Wukong tidak pernah menolak tantangan. Aim, dengan satu jungkir balik awan, ia melesat sejauh 108.000 li. Ia melewati bintang-bintang. Ia melintasi galaksi yang berkilau seperti serpihan kaca di kegelapan. Akhirnya ia tiba di ujung semesta. Di sana berdiri 5 pilar raksasa yang menjulang tinggi. Jadi ini batas langit, gumamnya. Untuk membuktikan dirinya benar-benar sampai, ia menulis namanya di salah satu pilar. Sun Wukong, sang agung setara langit. Bahkan ia meninggalkan tanda kecil penghinaan di kaki pilar itu. Lalu ia kembali. Penuh kemenangan, aku telah mencapai ujung alam semesta, katanya. Buddha hanya tersenyum. Perlahan, ia membuka telapak tangannya, dan di sana, di salah satu jarinya, terukir tulisan kecil, Sun Wukong. Wukong terdiam. 5 pilar yang ia lihat adalah 5 jari sang Buddha. Ia tak pernah banner-banner pergi kemanapun. Dalam satu gerakan yang tak dapat ditolak, Buddha membalikkan tangannya. Gunung 5 elemen jatuh dari langit. Dan untuk pertama kalinya, Sun Wukong merasakan kekalahan. Gunung itu menindihnya, menekan tubuhnya ke bumi. Ia tidak mati. Ia tidak bisa mati. Namun ia terperangkap. Hari berganti tahun. Tahun berganti abad. 500 tahun berlalu. Angin dan hujan menghantam batu penjaranya. Lumutan tumbuh, daun-daun gugur dan membusuk di atasnya. Di bawah gunung itu, Sun Wukong yang dulu penuh tawa liar, perlahan mengenal sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Keheningan. Tidak ada musuh untuk dilawan. Tidak ada pasukan untuk ditaklukkan. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri. Kesombongan yang dulu membakar dadanya mulai terasa seperti bara yang menyiksa. Ia merenung. Apakah kekuatan memang berarti kebebasan? Apakah menjadi setara dengan langit banner-banner membuatnya besar? Atau justru membuatnya buta? 500 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat bahkan makhluk paling keras kepala mulai berubah. Hingga suatu hari, langkah kaki terdengar di lereng gunung. Seorang biksu muda berdiri di hadapannya. Namanya Tang Sanzang. Ia bukan prajurit, bukan dewa. Ia hanyalah seorang manusia yang memikul misi besar. Ia diperintahkan mengambil kitab suci dari barat, menempuh perjalanan panjang penuh bahaya, dan ia membutuhkan pelindung. Dengan izin Buddha, Tang Sanzang mencabut segel yang menahan gunung itu. Cahaya menembus retakan batu. Untuk pertama kalinya dalam 5 abad, Sun Wukong menghirup udara bebas. Ia berdiri, lebih kurus, lebih tenang. Namun api di matanya belum sepenuhnya padam. Sebagai syarat kebebasannya, ia harus melindungi sang biksu dalam perjalanan suci. Namun, ada satu hal lagi. Sebuah lingkaran emas dipasang di kepalanya. Tampak sederhana. Namun, jika ia membangkang, jika ia kembali liar, mantra akan dibacakan. Dan lingkaran itu akan mengencang. Rasa sakitnya bukan sekadar fisik. Ia seperti menghancurkan pikirannya sendiri. Untuk makhluk yang pernah menantang langit, ini adalah belenggu yang paling menyakitkan. Kini, Raja Monyet yang dulu bebas tanpa batas, harus berjalan di belakang seorang manusia. Perjalanan mereka pun dimulai. Hutan-hutan gelap menyambut mereka. Gunung berselimut kabut.
Desa-desa yang dihantui siluman, iblis-iblis mencium aroma daging manusia suci. Mereka menyerang, dan di setiap pertempuran, Sun Wukong menunjukkan bahwa kekuatannya belum pudar. Tongkat Rui Jinggubang berputar kembali. Transformasi demi transformasi ia gunakan. Langit dan bumi kembali berguncang. Namun kini, ia tidak bertarung untuk dirinya sendiri. Ia bertarung untuk melindungi. Dan setiap kali amarahnya hampir menguasai, mantra itu mengingatkannya bahwa kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Perlahan, Sun Wukong mulai belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh guru Bodhi. Bukan cara melompat lebih jauh, bukan cara memukul lebih keras, melainkan cara menahan diri. Ia masih sombong, masih keras kepala, namun di balik sikap liarnya, benih kesadaran mulai tumbuh. Perjalanan ini bukan lagi tentang menjadi setara dengan langit, melainkan memahami tempatnya di bawahnya. Dan di kejauhan, Barat masih menunggu. Kitab suci belum tercapai, ujian belum selesai. Namun satu hal telah berubah. Sun Wukong tidak lagi hanya sang pemberontak. Ia adalah penjaga, dan untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan untuk melawan takdir, melainkan untuk menebusnya. Perjalanan ke barat bukanlah jalan yang lurus. Itu adalah lorong panjang yang dipenuhi ilusi, pengkhianatan, dan ujian yang tak terlihat. Sun Wukong telah bertarung melawan ratusan siluman. Ia telah menghancurkan iblis gunung, roh sungai, dan makhluk-makhluk yang bahkan langit pun enggan menyebut namanya. Namun musuh terbesarnya bukanlah mereka. Musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Di sepanjang perjalanan, berkali-kali ia merasa diremehkan. Tang Sanzang, gurunya, sering meragukannya. Mantra lingkaran emas masih menjadi ancaman, dan setiap kali rasa marah membuncah di dadanya, ia teringat pada 500 tahun di bawah gunung. Ia bisa saja pergi, ia cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Namun ia tidak melakukannya, dan itu adalah perubahan terbesar. Suatu hari, mereka menghadapi ujian paling berat. Seorang siluman besar menyamar sebagai manusia, menipu mata dan hati. Sun Wukong melihat kebohongan itu, namun Tang Sanzang yang berhati lembut tidak. Ketika Wukong menyerang untuk melindunginya, gurunya justru menganggapnya kejam. Mantra dibacakan, lingkaran emas mengencang. Rasa sakitnya seperti ribuan jarum menembus pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Wukong tidak melawan. Ia tidak membalas. Ia tidak pergi dengan amarah. Ia hanya menunduk, karena kini ia memahami sesuatu. Kekuatan bukanlah tentang selalu benar. Kekuatan adalah tentang tetap berdiri meski tidak dipahami. Perjalanan terus berlanjut. Musim berganti, gunung berganti, sungai berganti. Hingga akhirnya mereka tiba di barat, tempat kitab suci disimpan. Namun bahkan di sana, ujian terakhir menunggu. Bukan pertempuran fisik, bukan iblis yang mengaum, melainkan ujian batin. Mereka diberi kitab kosong. Tang Sanzang kecewa. Perjalanan panjang terasa sia-sia. Namun perlahan mereka sadar, kitab itu kosong karena kebijaksanaan tidak bisa sekadar dibaca. Ia harus dipahami, dan di saat itulah Sun Wukong menyadari sepenuhnya perubahan dalam dirinya. Dulu ia menantang langit karena merasa besar. Kini ia tunduk bukan karena lemah, melainkan karena mengerti. Ia tidak lagi haus gelar, tidak lagi ingin menjadi setara dengan surga. Ia telah mengalahkan satu hal yang jauh lebih sulit daripada pasukan surgawi, dirinya sendiri. Langit kembali terbuka, para dewa menyaksikan. Dan kali ini tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran. Karena Raja Monyet yang berdiri di sana bukan lagi pemberontak yang sama. Sun Wukong diberi gelar baru, bukan Kitian Dasyang, melainkan Buddha pertarungan yang menang. Bukan karena ia mengalahkan musuh, tetapi karena ia menang atas egonya. Tongkat Rui Jinggubang masih ada di tangannya. Kekuatan 72 transformasi masih mengalir dalam nadinya. Namun kini, kekuatan itu tidak liar. Ia terkendali. Ia tidak lagi berteriak menantang langit. Ia berjalan dengan tenang di bawahnya. Namun pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah Sun Wukong benar-benar berubah? Atau ia hanya belajar menyembunyikan sifat liarnya? Legenda tidak memberi jawaban pasti. Beberapa kisah mengatakan ia hidup sebagai pelindung. Beberapa mengatakan ia kembali ke gunung, tertawa di antara awan. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ia adalah makhluk yang lahir dari batu, yang menolak kematian, yang menantang surga, yang dihancurkan oleh kesombongan.
dan bangkit melalui kesadaran. Sun Wukong bukan sekadar karakter dalam mitologi, ia adalah simbol. Simbol dari sisi liar dalam diri manusia, keinginan untuk bebas, ambisi untuk menantang batas, dan perjalanan panjang untuk memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah tanpa batas, melainkan mengetahui kapan harus berhenti. Di puncak Gunung Huago, angin masih berhembus seperti ribuan tahun lalu. Dan jika kau mendengarkan dengan saksama, kau mungkin akan mendengar tawa kecil di antara awan. Bukan tawa kesombongan, melainkan tawa makhluk yang akhirnya memahami dirinya. Pos panjang, musik pelan, fade out legenda mungkin berakhir. Namun kisah Sun Wukong akan selalu hidup di antara langit dan bumi.